bawa laporan kehilangan dari kepolisian, kemudian bawa fotokopi dan BPKB kalian, kemudian juga lakukan cek fisik kendaraan kalian, maka kalian sudah berhak menerima surat laka tilang dan juga labju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya M. Firdaus. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tata cara membuat surat keterangan bebas tilang, surat keterangan bebas penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan juga laporan kemajuan untuk keperluan pengurusan STNK hilang. Biar tidak kelamaan, saya akan membahasnya satu persatu, mulai dari tujuan, persyaratan, prosedur, dan juga biaya pengurusannya. Oke, pertama saya akan membahas keterangan bebas tilang. Surat keterangan bebas tilang sendiri dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas, khususnya bagian tilang. Fungsi dan tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa kendaraan kalian itu benar-benar tidak dalam proses pelanggaran lalu lintas, alias kendaraan kalian itu memang benar bebas tilang. Jadi di sini untuk pembuatan surat keterangan bebas tilang, persyaratannya ialah fotokopi laporan kehilangan, kemudian fotokopi KTP, dan juga fotokopi BPKB. Nah, untuk alur pembuatannya sendiri, kalian itu cukup mendatangi Satuan Lalu Lintas atau Satlantas. Kalian bertanya saja kepada anggota yang bertugas di sana, menanyakan ruang tilang, atau enggak kalian juga bisa langsung bertanya tempat pembuatan surat bebas tilang. Nah, ketika kalian itu sampai di ruang tilang, kalian sampaikan saja kepada petugas bahwasanya kalian itu ingin membuat surat bebas tilang yang peruntukannya sebagai salah satu persyaratan pengurusan STNK hilang. Nah, nantinya petugas itu akan meminta 3 persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu fotokopi laporan kehilangan, fotokopi KTP, dan juga fotokopi BPKB. Kalian serahkan saja ketiga persyaratan yang saya sebutkan barusan kepada petugas. Selanjutnya kalian tunggu beberapa saat, kemudian petugas akan menerbitkan surat keterangan bebas tilang milik kalian. Nah, untuk contoh surat bebas tilangnya yaitu di atas, yang jelas ada kop surat, ya kan? Di poin pertama itu yang bertanda tangan di bawah ini itu adalah data dari petugas yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan bebas tilang. Kemudian yang kedua, poin kedua ini identitas ataupun data yang dimasukkan itu sesuai dengan yang tertera di STNK yang hilang. Di situ ada nomor polisi, atas nama STNK, alamat STNK, merek atau tipe, jenis, tahun, warna, kemudian ada juga nomor rangka dan juga nomor mesin. Nah, di poin ketiga itu diterangkan bahwa STNK kendaraan bermotor tersebut di atas tidak dalam proses pelanggaran lalu lintas dalam kurung tilang di Satlantas Polres A. Jadi poin intinya ada di nomor 3 ya, bahwasanya punya kalian, kendaraan kalian itu benar-benar tidak dalam keadaan melanggar lalu lintas seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan tata cara pembuatan surat keterangan bebas penyidikan kecelakaan lalu lintas. Surat ini juga dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas, khususnya itu atau lebih tepatnya itu di bagian unit Laka Lantas. Fungsi dan tujuan surat ini adalah untuk memastikan bahwa kendaraan kalian itu tidak dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk persyaratannya sendiri yaitu sama dengan pengurusan surat keterangan bebas tilang. Yang pertama ada fotokopi laporan kehilangan, kemudian yang kedua fotokopi BPKB, dan yang terakhir juga fotokopi KTP. Nah, untuk prosedur pengurusannya sendiri yakni pertama kalian itu mengunjungi kantor unit Laka Lantas. Nah, di situ nantinya kalau kalian bingung, kalian sampaikan saja ke petugas bahwasanya kalian ingin membuat surat keterangan bebas penyidikan kecelakaan lalu lintas. Nah, di situ nantinya kalian akan diminta 3 persyaratan yang saya sebutkan tadi, mulai dari fotokopi laporan kehilangan,
fotokopi KTP, dan juga fotokopi BPKB. Kalian serahkan saja ketiga persyaratan tersebut. Nantinya tidak usah menunggu waktu cukup lama. Beberapa menit setelah kalian menyerahkan persyaratan tersebut, langsung dikerjakan oleh petugas. Kemudian surat keterangan bebas penyidikan kecelakaan lalu lintas milik kalian sudah diterbitkan. Perlu diketahui dan dicatat juga, untuk pengurusan surat keterangan bebas penyidikan kecelakaan lalu lintas itu 0 rupiah. Sekarang kita masuk ke contoh surat keterangan bebas penyidikan kecelakaan lalu lintas. Sama dengan bebas tilang tadi, pasti ada kop surat pertama. Kemudian poin pertama itu ada identitas dari petugas yang berwenang, mulai dari nama, pangkat atau NRP, kemudian jabatan, selanjutnya yaitu kesatuan. Nah, di poin kedua yaitu identitas yang tertera di STNK kalian, mulai nomor polisi, atas nama STNK, alamat STNK, merek, jenis, warna, nomor rangka, dan juga nomor mesin. Di poin ketiga yaitu isinya bahwa STNK kendaraan bermotor tersebut di atas maksudnya sesuai dengan poin nomor 2, bahwa STNK kendaraan bermotor tersebut di atas tidak dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres A. Oke, yang terakhir kita masuk ke tata cara pembuatan laporan kemajuan atau yang sering kita dengar yaitu LAPJU. Untuk persyaratannya ialah pertama, bukti siaran media cetak yakni koran, nomor 2 bukti siaran media elektronik yakni radio. Nah, untuk bukti siaran media cetak dan media elektronik, kalau kalian masih bingung tata cara pembuatannya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya yang berjudul cara membuat iklan di media cetak dan media elektronik untuk pengurusan STNK hilang. Syarat selanjutnya yaitu surat keterangan bebas tilang yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian surat keterangan bebas penyidikan kecelakaan lalu lintas, sama sudah saya jelaskan juga barusan. Hasil cek fisik kendaraan, dan yang terakhir fotokopi BPKB. Nah, setelah kalian mengurus persyaratan 1-4, untuk mendapatkan persyaratan nomor 5, kalian mengunjungi kantor Samsat untuk melakukan cek fisik kendaraan kalian. Setelah kalian melakukan cek fisik kendaraan, kalian menuju ke kantor Satreskrim. Nah, di situ kalian sampaikan saja bahwasanya kalian ingin membuat laporan kemajuan yang peruntukannya untuk mengurus STNK hilang. Nah, di situ nantinya kalian juga akan diminta mengenai 6 persyaratan yang sudah saya sebutkan barusan. Kalian serahkan saja. Maka selanjutnya kalian hanya tunggu beberapa menit untuk surat kemajuan kalian diterbitkan oleh petugas. Oke, itu dia video panduan singkat mengenai tata cara pembuatan surat laka tilang dan juga LAPJU. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.